Oke, sekarang kita akan bahas tentang interaksi kita spesifik tentang kompetisi. Ntar ada dua model Capoeira sama model Tillman. Cuman yang aku disclaimer di sini apa ya? Terserah ya, ntar aku kasih video ekstra gitu tentang gimana sih cara buat grafik-grafiknya ini. Intinya tuh jangan terlena hanya dengan satu materi ini karena materi lain juga banyak. Oke. Oke. Satu model Capoeira. Awalnya tuh intinya ini kan merupakan penurunan dari logistik ya. Logistiknya itu den per dt R1 N1 kali K1 per N1 bla 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 ini kan. Ini logistik ini. Ini kan nggak ada faktor apa-apa. Jadi di syarat spesies 1 dan 2 itu dan 2 itu terpisah. Yang kedua itu gimana sih model dia ketika 1 dan 2 itu berkompetisi. Nah, ingat kalau kompetisi itu dia jadi efek minus minus gitu. Efek minus dan minus. Nah, kalau efek minus dan minus berarti ya di sini K1 R1 dan 1 per DT dengan R1 kali N1 kali K1 kurang N1 kurang alfa N2. Alfa ini adalah seberapa besar sih pengaruh N2 terhadap N1 gitu. Kayak ya faktor pengganggu gitulah ya. Itu juga dengan sini. Seberapa besar sih pengaruh N1 terhadap N2. Nah, di sini kenapa negatif? Ya karena itu kan ini efeknya negatif negatif ya. Nih, negatif, negatif. Nah, ini juga gimana sih kalau seandainya eh, predator model predator misalnya. Predator. Kalau model predator kan kayak kelinci dan serigala itu kan ada positif, ada negatif ya. Serigalanya positif, kelincinya negatif. Berarti ya ubah aja. K1 kurang N1 tambah alfa N2 gitu. Ini untuk serigala. Terus kalau untuk kelincinya K2 kurang N2 kurang beta N1. Hmm, nih udah gitu. Gitu sih. Cuman ya mirip lah ya kesamanya, cuman nggak persis sama pasti ada faktor-faktor lain. Ya udah kalau ini cara ini maksudnya ya kayak tadi alpha itu adalah per kapita effect of spesies 2 terhadap spesies 1 dan beta itu adalah efek per kapita spesies 1 terhadap spesies 2 gitu. Jadi bisa dilihat efek 2 terhadap efek dari populasi spesies 2 terhadap spesies populasi 1 itu sebesar 0,5. Jadi beta ini efek spesies 1 terhadap spesies 2 itu lebih besar daripada efek spesies 1 terhadap spesies 2. Spesies 2 betul, betul. Intinya betanya lebih besar dari alfa. Nah, di sini ini ada grafik N1 vs N2. Yang kedua tuh ada grafik nih. Jadi X-nya tuh N1, fungsi dari N1 ini Y-nya N2. Nah, yang kedua tuh itu terhadap T. Ini T. Eh, The grafik terhadap N1 N2 plus VST-nya, VS waktu. VS waktu. Ini garisnya waktu kan. Ini N. Ini population volume, ini ada T-nya. Nah, yang dipeributkan kan sebenarnya kan grafik N1 vs N2. Nah, intinya tuh ntar takutnya panjang ya. Ntar aku buat video ekstra untuk penurunan rumusnya kalau penasaran. Intinya tuh kalau ingin membuat grafiknya itu kayak gini. Eh, ini ganggu, ganggu, ganggu. Karena dia draw. Wah, mana dia ini? Nah, intinya tuh kita harus tahu yang pertama eh, ini N1-nya. Kita ingin buat nullline dulu. Nullline atau isocline ya, isocline aja lah ya biar nggak bingung. Kalau di
kita dulu pas TPB namanya nullcline kan. Isocline itu adalah ketika dn satu per dt-nya sama dengan nol. Berarti saat laju tumbuh dari populasi satu tuh sama dengan nol. Jadi kita tarik garis kayak gini. Intinya tuh kan nih N2, N1 ya. Satu di sini N2. Nah, untuk N1-nya itu nanti kan ini untuk isocline dari N1 per dt ini itu kalau di sini di sumbu N2 ini itu ada K1 per alfa. Udah ingat aja lah. Itu di grafik N1 ini ada N1, ada K1 doang. Jadi di sumbu N1 K1 doang, di sumbu N2 K1 per alfa. Udah ingat. Nah, terus kita tarik garis. Garisnya. Ini garis. Garis ini. Nah, ini tuh kan kita buat vektornya dulu ya. Jembitan vektornya. Nah, ini tuh kita balik lagi ke rumusannya ini. Ini tuh kalau ini kan merah, kita kan berarti merah. Yaudah itu ingin mengetahui saat dia apa ya? Saat dia di titik ini, dia ini N1-nya tumbuh ke sana atau tumbuh ke sini. Nggak tahu kan? Saat N1 di sini, tumbuh ke sini atau tumbuh ke sana, kan? Nah, kalau secara mudahnya ini ya, lihat aja ini. Karena kita cuman ini tuh kalau kita den 1 per dt 0, sepanjang garis ini den 1 per dt-nya 0. Berarti sepanjang garis ini pertumbuhan populasi dari N1 sama dengan 0. Nah, oke. Setelah itu eh ini aja. Saat kita ambil plotnya di sini misalnya, di sini. Saat N1-nya kurang dari saat ini kan ini N1 kurang dari K kan, K1. Apa yang terjadi? Berarti kan sesuai konsep pertumbuhan logistik, berarti kan terjadi pertumbuhan ke kanan kan. Jadi N1 ini kan ingat yang merah itu N1. Jadi populasi N1 itu tumbuh kan. Kalau tumbuh kan ke kanan ini. Nih, berarti ini ke kanan, ini ke kanan, ini ke kanan. Nih, udah ini kebalikannya. Kalau dia lebih dari K1, lebih berarti kan dia jadi penurunan kan. Nah, tuh. Oke. Nah, secara matematisnya ya kita ambil plot aja di sini. Kita ambil satu titik ya. Misalnya ini titiknya 0,2. 0 kok 0 sih? 2,0. Ingat, ini kan fungsi N1 sama N2, berarti N1-nya 2, N2-nya 0 kan. Berarti kita masukin ke rumus ini. Rumusannya tadi yang apa ya? Kita masukin ke DN2, DN1 per DT dengan ini apa? R1 N1 K1 kurang N1 kurang N2 per K1. Hmm. Rumusnya kayak gini, kita masukin misalnya tadi eh, N2-nya 0, N1-nya 2, K1-nya misalnya kita tetapin di sini 5. 5 kurang 2 per 5. Ini hasilnya positif kan? Positif kan? Jadi di sini DNDT-nya itu positif. Kalau DNDT positif berarti kan itu tumbuh kan? DNDT-nya ke kanan. Ini DNDT-nya ke kiri, balikannya aja. Nah, setelah itu eh, kita hmm, cari isocline untuk ntar kita gambar lagi.
Ini N2, ini N1, satu. Nah, ini tuh kalau dia tuh kan ini kita mencari isocline untuk N2 kan. Berarti kan dia Dn 2 per dt dengan nol. Berarti ya gak kayak tadi lagi garis ketika Dn 2 per dt-nya dengan nol. Berarti intinya tuh kayak tadi lagi. Kalau di sini untuk komponen N2 di titik ini pasti K2 doang ini. Di sini pas kalau di sini berarti kayak gini kebalikannya. K2 per beta. Kita ditarik garis. Garis. Nah, perhatikan baik-baik di sini eh, saat N2-nya ini kayak tadi lagi. Kalau N2 berarti kita pakai yaudah kita grafik Y-nya aja. N1-nya kita baikkan. Saat di garis ini, sepanjang garis ini pertumbuhan eh, N2-nya nol. Jadi sepanjang garis ini pertumbuhan N2-nya nol. Oke, jadi saat kita cari K2 kita lihat K2 di sini, saat K2-nya itu saat kita ambil titik di sini misalnya, titik di sini. Berarti kan ini N2-nya kurang dari K2 kan. Berarti apa yang terjadi? Pertumbuhannya ke sana kan. Ya ini kan sumbu N2 ya. Nih, naik meningkat ke arah sana. Yaudah kalau dia melebihi K2, saat N2 besar dari K2, kita jadi ke sini ke bawah. Nah, sekarang tuh kita akan menggabungkan kedua grafik ini. Gabungin jadinya kayak nah, penggabungan inilah yang apa ya? Eh, kita tuh butuh tuh menggabungkan dua vektor. Ini satu, ini N2. Nah, di sini nih eh, nah sekarang kita ingin ya bebas lah ya. Aku ingin spesies satunya tereliminasi. Itu tereliminasi. Suatu tereliminasi berarti secara biologisnya K1 per K1 per alfa itu lebih besar dari K2 dari K2-nya. Nah, maksudnya itu gimana sih? Maksudnya itu kayak saya aku gambar dulu ya satu dulu. Ini K1 per alfa. Balik ini K1. Enggak, bukan salah. Ini kan dihapus terminasi. Kalau ini jadinya kalau spesies satu terminasi berarti eh, K1 K2 per beta ya. K2 per beta lebih besar dari K1 kan. Jadi kayak eh, K2 itu udah dibagi sama faktor pengganggu dari K1 itu masih bisa sintas, masih bisa dapat survival gitu, survive. Kemudian K1 tereliminasi. Jadi kita buat keduanya di sini.
Ini K1 kode per beta ya. Sorry. Sini K2 doang. Sini. Set. Nah, kita lihat grafik ini nih. Di sini yang merah ini, yang di bawah garis merah itu ke kanan. Yang di bawah garis merah itu ke kanan. Intinya kalau garis merah ya udah garis merah aja. Birunya, yang biru ini diabaikan aja dulu. Di sebelah kanan garis merah itu ke kiri, ya kan? Ini ke kiri juga. Ini juga ke kiri. Kiri, ini ke kiri, ini ke kiri, ini ke kiri. Nah, sekarang kita lihat aspek yang birunya, yang N2. Di bawah kurva biru dia tuh ke atas. Ke atas, atas, ke atas, ke atas. Ini masih di bawah kurva biru ya, berarti ke atas. Ini ke atas lagi, ke atas lagi, ini ke atas lagi. Di atas garis biru dia ke bawah, ya kan? Ini atas garis biru ke bawah. Hmm. Jadi kita buat vektor resultannya berarti sini, ini, sini, ini sini, ini sini, sini, ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah, ke bawah. Nah, terus kita plot satu. Misalnya kita ambil titik N10, N20-nya di mana ya? Di sini deh. Di sini. Misalnya ini N1 dan N2 ketika T dengan 0. Sini. Nah, lihat vektornya ini berarti kan dia arahnya ke sini, lalu dia ke arah sini, set, gitu kan. Berarti yang terjadi di sini adalah N2 dan N0 dan 0. N2-nya ada, N1-nya sorry. 0 N2 ini. Jadi N1-nya extinct, habis tereliminasi kayak gitu. Nah, ini kan maksudnya ini apa sih, garis ini apa sih maksudnya? Ini maksudnya kurva N1 dan N2. Maksudnya tuh masih ingat itu kan kurva parametrik. Jadi di sini nih saat T sama 0, ini saat T sama 1, ini saat T sama 2, segitu terusnya ini saat T sama 3 gitu. T sama 4. Nah, penggambaran kurvanya gimana sih? Kalau ini kan N1 PSN2 ya. Nah, saat itu digambarkan N1 plus N1 atau N2 VST-nya gimana sih? Nah, itu ya kita lihat aja gini. Kita buat grafik lagi. Terus ya di sini, di sini ukuran populasi N, di sini T. Nanti kalau lihat dari sini kan N2-nya selalu tumbuh ya. Ini lihat N1-nya abaikan aja, N1-nya abaikan aja. N1-nya abaikan aja. Kita lihat N2-nya. N2-nya selalu tumbuh kan ini. Secara Y gitu tumbuh. Berarti kita syarat kita gambarin di sini kayak gini dia kurvanya. Set. Atas. Nih, nih, kayak gini. Sedangkan untuk N1-nya coba lihat. Awalnya itu mengalami peningkatan sampai ke sini kan. Nih, mengalami peningkatan sampai ke sini. Terus dia mengalami penurunan. Awalnya ke sini, set, nih. Berarti itu kalau dilihat dari sini dia tuh udah sampai ke sini. Terus itu mengalami penurunan. Set. Jadi kalau digambarin secara grafik, first T-nya ini dia tuh mengalami peningkatan, terus mengalami penurunan sampai dia tuh extinct kan, sampai dia tuh T-nya N1 sama 0. Ini gitu maksudnya.
Ini N2, N1. Nah, apa ya, grafik inilah maksudnya yang diparametrisasi menjadi kurva ini kurva parametrik, ini kurva T, kurva parametrik T. Jadi fungsinya di N1, N2 kan. Ini karena ini terhadap T. Nah, inilah yang direpresentasikan ke dalam ini. Ya saling merepresentasikan lah ya. Ya nggak usah lah penurunan rumusnya. Nih grafik N1 PST yang aku bilang tadi. Itu kan aku tadi kualitatif aja ya. Kalau secara biologisnya gimana sih representasinya? Maksudnya tuh kalau dia tuh saling menghabiskan ya, saling menghabiskan. Misalnya itu ada satu populasi yang benar-benar eksting, punah akibat populasi yang lain. Berarti kan terjadi eh, relung yang identik kan antara dua spesies tersebut. Jadi relung mereka benar-benar berhimpitan. Jadi ya mau nggak mau karena memperburukkan relung yang sama, salah satunya harus punah, harus pergi. Beda kalau kayak ini, yang P Caudatum ini sama P Bursaria ini, itu masih sama-sama koeksis kan. Kalau dia sama-sama koeksis, berarti bisa disimpulkan bahwa relungnya itu ya mirip-mirip, cuman overlapnya itu nggak terlalu apa, nggak terlalu identik lah. Jadi kayak seandainya P Caudatum ini bisa mengonsumsi eh, sumber A dan sumber B, dan P Bursaria bisa mengonsumsi sumber A, sumber B, sumber C, ya udah dia mengonsumsi sumber C aja deh yang Bursaria ini gitu. Alternatifnya gitu. Jadi kayak resource partitioning terjadi pada ini. Jadi coexist jadinya. Nah, ini bisa dilihat lah ya, bisa dilihat di sini aja. Ini spesies satu tereliminasi kayak aku bilang tadi ketika K2 per beta sama K1. Oh ya, yang biologis tadi yang aku bilang. Secara biologis ketika K1 per alfa besar dari K2, N1 akan lebih unggul dibanding N2. Itu logikanya ya K1 meskipun telah dibagi oleh faktor dari populasi 2 yaitu alfa, jumlahnya masih lebih banyak dibandingkan N1 sehingga pertemuan populasi cenderung ke arah N1. Intinya tuh ya hafal aja lah. Yang apa ya, intinya tuh ada exocline untuk N1, ada exocline untuk N2. Exocline untuk N1 itu komponennya ada K1 sama K1 per alfa. K1 di wilayah N1, K2 K1 per alfa di wilayah N2. Jadi sebuah N2 maksudnya. Kalau untuk exocline N2, eh, K2-nya ada di sumbu N2, K2 per betanya ada di sumbu N1, itu selalu kayak gitu. Oke. Dan ya ini juga selalu sih. Kalau isocline N1 itu pasti ada kanan dan kiri. Sebelum K1 pasti ke kanan, setelah K1 pasti ke kiri karena dia mengalami penurunan kan kalau setelah K1. Begitu juga dengan yang isocline N2, pasti akan meningkat ketika di bawah, dia tuh jumlah populasinya di bawah K2 dan mengalami penurunan saat jumlah populasi itu di atas K2 gini. Dan itu selalu kayak gitu. Oke. Ini bisa terminasi, ini bisa dilihat ini kan N1 versus N2. Ini untuk N1, N2 versus time kayak gitu juga nih. Nah, ini ketika SP1 atau SP2 tuh ada dua kemungkinan itu bisa salah satu tereliminasi. Itu tuh tergantung gimana sih kondisi awalnya gitu. Di sini kondisi awalnya bisa, kalau di sini contohnya itu tuh saat N1 atau R1-nya tuh besar dari N2 atau R2, ya udah N2-nya bakal tereliminasi ini kan nih. Nih N2-nya bakal nol nih. Misalkan yang ini saat N2 R2-nya besar dari N1 R1, N1-nya tereliminasi gitu. Nih. Yang koeksis itu adalah ketika ya K2 per nih, K2 per beta besar dari K1 bla 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 ini. Jadi kayak dia tuh menuju titik keseimbangan ini, menuju titik keseimbangan kayak gini. Jadi representasinya kalau ditanya ntar ya udah, jadi resource partitioning, ya bisa dibilang resource partitioning, dan relungnya nggak terlalu identik. Yang kedua adalah model R-Tillman. Itu tuh latar belakangnya adalah model lokal Volterra ini tidak menjelaskan secara langsung gimana sih mekanisme kompetisi yang terjadi itu, ngapain aja sih sebenarnya yang terjadi gitu. Jadi penjelasannya itu adalah dengan adanya resource dependent growth and loss. Itu kayak eh, pertumbuhan atau loss ini kehilangan ya.
Cuman untuk kehilangannya bergantung pada sumber daya. Dan ini ada R bintang ini, itu tuh adalah eh, resource level ketika laju tumbuh sama dengan laju kehilangan. Nah, di sini mungkin apa apa sih maksudnya? Nah, bisa dilihat ini nih, dan ini spesies A, spesies B. Ini tuh ketika ini kan resource level, ini growth and loss rate-nya. Ketika nih ada equilibrium level, berarti growth sama dengan loss ini. Saat R ketika growth sama dengan loss itu tuh saat pada garis ini nih, ini disebut R Tillman yang bintang itu. Jadi saat dia tuh apa ya, R-nya ini di bawah R R bintang ini, maka dia tuh cenderung untuk kehilangan itu, loss. Tapi saat dia tuh ada di atas R bintang, itu cenderung naik gitu. Gitu, growth-nya. Nah, bisa dilihat di sini nih R R R Tillman ini, R Tillman B ini, R R bintang R asterisk B itu kurang dari R asterisk A. Dan growth-nya ini juga growth A itu ini dari mana sih? Ini kan satu dulu ya. Jadi bisa lihat R for spesies B is less than R for spesies A. Jadi kayak representasinya itu maksudnya adalah eh, ketika R-nya itu R tilmanya itu kecil, dia tuh tingkat toleransi maksudnya itu dia ini masih menoleransi, dia ini spesies B masih menoleransi resource level yang kecil, sehingga dengan resource level yang kecil ini masih bisa tumbuh. Beda dengan meskipun growth rate itu kecil kan ini dibandingkan yang ini, relatif lebih kecil dibanding ini. Cuman keuntungannya dia tuh masih bisa tumbuh dengan baik ketika resource levelnya itu rendah. Sedangkan yang ini resource level yang dibutuhkan untuk tumbuh itu tinggi dibandingkan RB. Dan ya kompensasinya ya growth-nya juga tinggi kan dibandingkan CSB. Tapi kerugiannya adalah bisa kita di sini saat dia ini kayak batas toleransi ini kan R Tillman ini kayak batas toleransi ya. Jadi kayak batas toleransinya itu benar-benar harus besar gitu. Maksudnya gimana sih? Maksudnya tuh gimana sih kok terbalik ya? Ini spesies A ini kurang bisa menelan spesies A dengan R tilmannya besar, kurang bisa menoleransi resource level yang kecil. Jadi butuh resource level yang besar. Sedangkan spesies B masih bisa menoleransi resource level yang kecil. Akibatnya ketika kedua populasi ini berkompetisi, yang akan lebih tahan itu adalah spesies yang resource levelnya R tilmannya itu lebih kecil. Spesies yang masih bisa menoleransi resource level yang kecil gitu. Bisa kita lihat di sini ya. Ini yang hijau ini resource level. Yang oranye ini jumlah populasi A, yang ungu ini jumlah populasi B. Ini berdasarkan yang ini ya, ini sama ini gitu. Ini sama ini. Nah, bisa kita lihat awal-awal ini spesies saya ini kayak menang di awal gitu. Menang di awal karena ya wajar aja ini growth rate-nya tinggi, growth rate-nya tinggi dibandingkan spesies B. Dan juga resource levelnya juga tinggi kan. Jadi kayak ibaratnya tuh spesies A ini benar-benar menghabiskan resource levelnya untuk tumbuh. Nah, akibatnya saat resource levelnya ini rendah, dia ini nggak bisa menoleransi. Jadi akibatnya yang orang ini spesies A ini menurun, tapi spesies B ini kayak eh, apa ya? Berakit-rakit dahulu berarti sih. Berakit dahulu senang-senang kemudian. Jadi eh, kayak late game gitu ya, menangnya late game. Jadi kayak gak apa-apa growth-nya tuh rendah, cuman dia tuh masih bisa menoleransi resource level yang kecil. Jadi akibatnya spesies B ini kayak menang di akhir gitu. Dia bisa meningkat di akhir. Dan akibatnya adalah resource level ini bakal mengarah ke resource level R Tillman yang B.
akan mengarah ke R Tillman yang B. Ya gitu. Dan aplikasinya ya contohnya itu ini. Ada Asteriornella alone, ada Synedra alone. Di sini bisa kita lihat itu yang pertama eh nih eh R R Tillman ya untuk Asteriornella alone ini lebih tinggi dibandingkan R Tillman pada Synedra. Dan maintain stable population. Nih, Astereniella maintain a stable population equilibrium in the laboratory and decrease silicate water level. Synedra reduce silicate level even more than therefore they can exist at low level. Jadi kayak ini tuh Asterionella alone dia itu menghabiskan silikat lebih besar daripada Synedra di dalam sendi sendiri, misalnya Asterionella dikultus sendiri, Synedra dikultus sendiri. Jadi kayak yang merah ini lebih rakus dibandingkan yang biru. Nah, percobaan pertama itu ketika kedua populasi di start dengan jumlah populasi yang sama. Akibatnya itu ya ternyata yang biru Synedra ini lebih lebih unggul dibandingkan yang merah karena ya yang pertama laju tumbuhnya tinggi. Yang kedua adalah dia tuh masih mengkompensasi dia tuh masih bisa mengkompensasi resource level yang rendah. Nih bisa dilihat itu kayak di sini kan 10,4 di atas ya. Ini 10,4 di bawah. Itu masih bisa mentoleransi dia. Nih, kibarnya dia tuh masih bisa unggul. Sedangkan oke, kita kita start dengan density yang merah ini Sterionella ini tinggi. Ternyata masih tetap lebih menang yang biru karena ya gimana ya? Karena dia tuh dapat mengkompensasi resource level yang rendah, sedangkan yang merah enggak kan. Nah, apalagi yang ini kan di start dengan density Synedra yang lebih tinggi lagi, tentu ya bakal kalah yang merah biru lebih tinggi gitu. Di intinya kesimpulannya adalah R Tillman yang rendah eh, mengakibatkan suatu spesies itu masih mengkompensasi resource level yang rendah. Jadi biasanya bisa hidup ketika resource levelnya rendah. Ketika R Tillman-nya tinggi, berarti bisa dibilang bahwa kompensasi tersebut kayak apa ya? Dia tuh kurang bisa mengkompensasi sumber daya rendah. Akibatnya ya dia akan hilang kayak hilang dari peradaban gitu lah ya. Nah, oke, kalau ada yang kurang intinya ya masih ada ya kurva tumbuh left table interaksi interspesifik Volterra emang menantang, cuman ya siapa tahu cuma satu soal. Oke, makasih.